hanya serba mudah dijangkau. Mudah sekali. Soalnya mereka tuh kritisan mereka itu ada sendiri. Kalau Ada yang bicara tantangan itu ininya Pak. Kalau berbicara apalagi tantangan, generasi milenial yang memang kalau kita bilang kalau misalnya kita itu kita dan selalu berada di masa ya kita menang untuk masyarakat. Bagaimana cerita kita bagaimana menurut Bapak ini jadi pemasaran yang efektif. kan dalam secara ini yang saya katakan kita harus bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di podcast itu Sahabat Zakat. Pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita telah kedatangan narasumber spesial, seorang jurnalis, juga seorang di bidang kehumasan pemerintah, yaitu Bapak Rio Official Syahrani SIKOM. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu zakat dan infak era digital lebih dekat dan lebih terbuka. Tentunya di sini kita akan berbagi pengalaman, berbagi wawasan dan inspirasi, dan juga edukasi serta penguatan literasi zakat untuk kita semua. Nantinya kita akan membahas, mengulas lebih dalam bersama Bapak Rio yang memang tidak diragukan lagi kemampuan beliau tentunya. Sahabat zakat dimanapun Anda berada, mengawali perbincangan pada hari ini, tentu kita melihat bahwa terkait dengan zakat ini memang dibutuhkan kerjasama semua lintas stakeholder dan juga semua pihak, apalagi di tengah-tengah era digital seperti saat sekarang ini. Tentunya kita akan mengulas bersama Bapak Rio seperti itu Pak ya. Ini menurut Bapak Rio ini Pak, kalau melihat kondisi saat ini, sebenarnya bagaimana peran media digital ini dalam pendekatan zakat kepada masyarakat? Oke Bang Saidi, ini pertanyaan yang menarik. Kalau kita berbicara zakat di era digital ini, Ya. sebenarnya ada tiga hal. Tiga hal dalam media adalah pengelolaan zakat. Yang pertama itu adalah mempermudah akses informasi. Akses informasi zakat yang saya maksud di sini. Jadi seperti ini Bang, saya melihatnya zakat ini semakin mudah di zaman digital sekarang. Bisa kita katakan zakat ini seujung jempol jari. Ya. Analoginya seperti ini. Kenapa saya katakan seujung jempol jari? Kalau dulu kita melihat untuk membayar zakat ini, kita membutuhkan waktu, betul kan? Kita harus datang ke masjid ataupun ke badan amil. Cuma sekarang cuma diundang. Jadi tidak ada alasan yang namanya perlu ada psikologi kita mengatakan, saya malas datang berdagang, malas ini. Sekarang semuanya ada di genggaman di smartphone kita. Ya. Jadi nggak ada lagi kata jauh dan kaku karena kita di sini untuk meluangkan waktu seperti dulu tidak ada lagi alasannya. Jadi tak ada alasan yang kita katakan malas ini semua macam, semuanya tinggal klik. Ya. Itu yang saya maksud di ujung era digital, tapi di ujung jempol jari itu artinya Bang. Seperti ini Bang ya, kita bilang kalau kita mencontohkan hal-hal kecil, seperti kita memesan makanan via online. Betul. Nah, kita tinggal klik, bayar, selesai. Betul. Ini juga kita katakan, kita katakan di zaman teknologi yang semakin canggih sekarang ini, bukan bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu, tapi Gen Z Betul. juga bisa menggunakan jarinya untuk membayar zakat seperti itu.
Jadinya artinya ini sudah menjadi pembayaran zakat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat kita sekarang seperti itu. Kemudian memang poin yang nomor 2 ini adalah bagaimana kalau saya katakan adalah menjangkau generasi muda ini. Ini juga seperti yang saya sebutkan tadi. Kita ketahui kalau di zaman sekarang ini nggak ada anak muda yang nggak menggunakan smartphone, nggak ada anak muda yang tidak update dengan story IG, dengan story TikTok, dan segala macamnya. Jadi dengan kemudahan informasi ini yang saya sebutkan tadi, bukan hanya menjangkau Bapak, semua kalangan, semua lini, bahkan masyarakat yang kita bisa, anak-anak yang belum berkewajiban untuk membayar zakat juga sudah mengetahui zakat sejak dini seperti itu. Terus kemudian yang poin ketiganya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita membentuk persepsi positif terhadap pembayaran. Ini sangat penting. Sesuai apa yang saya lihat, sesuai dengan apa pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, bagaimana untuk membuat citra lembaga kita, Baitul Mal misalnya, untuk menunjukkan kepada masyarakat itu persepsi yang positif. Caranya bagaimana? Sekarang sangat mudah. Kalau kita mau ya, itu sekarang sangat mudah. Semuanya ada di media sosial. Media sosial ini adalah magnet. Magnet untuk menjangkau, magnet untuk membuat lembaga ini semakin bagus, lembaga ini semakin dipercaya oleh publik. Mestinya ada 3 Nah, kemudian artinya seperti Bapak Rio bilang, artinya saat ini serba zaman digital, serba mudah dijangkau gitu mudah ya. sekali, sangat. Kalau berbicara tantangan ininya Pak Rio, kalau berbicara tantangan, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam publikasi zakat di saat ini, apalagi ini di zaman digital? Kepercayaan. Saya percaya dengan publik. Dalam publikasi digital ini kita mengatakan seperti ini. Publik ini, apalagi masyarakat di zaman sekarang, era teknologi yang sangat canggih ini, publik sekarang dia begitu kritis, walaupun kadang dia tidak sekolah, kadang ini, kadang tapi sekarang dengan akses informasi yang mudah, mereka tuh kritisan mereka itu tercipta dari sendiri. Ada yang namanya rumah tersebut. Betul ya, ada yang namanya. Apalagi kayak Gen Z, milenial yang memang kalau kita bilang kalau di zaman kita itu kita nggak tahu lah hal seperti ini. Kalau di zaman mereka ini apalagi Google itu tinggal sekali klik. Mereka itu kita katakan seperti ini ya. Tantangannya ini ketika kita memberikan jawaban kepada mereka dengan data yang jelas, mereka bakal percaya sama kita. Tapi kalau kita memberikan kepada mereka data yang jelas, artinya mereka tidak akan percaya sama kita. Misal, anak-anak perempuan zaman sekarang ini yang suka gosip ini segala macam, ketika ada satu kasus artis dipublikasi oleh media-media nasional, mereka akan cari tahu kan? Mereka pasti akan mencari tahu sampai ke anak-anak netizen. Jadi kalau data kita ini tidak jelas, itu akan menimbulkan satu hal yang sangat negatif. Satu hal negatif yang kita katakan pemikiran daripada masyarakat. Masyarakat ini akan mengatakan apa sih datanya nggak jelas, dan ini dikemanakan sih uangnya? Apakah dimasuk kantong, apakah di sini, ataupun nanti dengan data yang tidak jelas ini kita sudah melakukan yang terbaik, tapi anggapan masyarakat itu tidak baik. Terus dengan program yang nyata, ini dibuka. Ini juga masuk tantangan. Karena program yang nyata ini menunjukkan satu hal, bahwasanya kita benar-benar bekerja, tapi cara kita sini kita bicara, cara kita menunjukkan program kita yang nyata ini bagaimana? Ada yang foto, kita tidak bisa ketika telah memberikan zakat untuk menggunakan dokumentasi, kita hanya memberikan kepada masyarakat itu, menunjukkan kepada masyarakat hanya foto penyerahan. Kita harus cerita di dalamnya. Ini dari mana asalnya,
ini uangnya dari mana, kita jelaskan secara jelas, secara rinci, foto ataupun visual yang kita berikan kepada masyarakat untuk menguatkan data yang saya sebutkan tadi. Kemudian bukti penyaluran, bukti penyaluran juga perlu dipublikasi. Kita harus publikasi. Kita kan maunya transparan sekarang. Nggak ada loh masyarakat yang nggak mau transparan. Ya. Masyarakat semuanya apapun yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, mereka akan bertanya kenapa. Itu juga uang mereka. Ya. Jangan kan masyarakat biasa. Seperti kita nggak sering mempertanyakan uang. Ya. Jadi uangnya penting. Tapi ketika kita bisa memberikan dengan jelas, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu dengan jelas. Ya. Maka itu semua akan mudah diterima. Misal, kayak dalam satu postingan Instagram, ini banyak kalau saya melihatnya seperti ini. Saya melihat dalam satu postingan Instagram, ada beberapa Instagram, admin Instagram itu kan terlalu juga. Iya, iya. Kadang judes, ini lebih parah nih, judesnya lebih parah nih. Ketika kita juga masyarakat bertanya, ketika kita judes, masyarakat akan berpikir kan. Ada baiknya nanti ke depan jika ada program seperti ini, tolong dipublikasi segala macam. Tapi akun yang memegang media sosial kita ini harus sekali. Sudah pengisi Pak ya. Iya, seperti itu. Kemudian saat ini Bapak ini kan di Humasan. Iya, betul. Itu tahu bagaimana strategi dan program kerja Bapak selama ini lah. Nah, menurut Bapak ini strategi kehumasan yang efektif khususnya di lembaga Bedomar agar lebih dipercaya oleh masyarakat ini, bagaimana Bapak melihat? Saya berbicara sesuai pengalaman saja Bang ya. Silakan. Sesuai keilmuan yang saya dalami selama ini. Silakan. Jadi selama ini kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat itu sekarang jangan lagi lah, maksudnya jangan lagi kita hanya sekedar seperti yang saya sebutkan. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu juga menjawab ini. Betul. Strateginya itu harus bergeser dari sekedar laporan, angka menjadi cerita, storytelling. Nah, kita bukan tidak bisa memberikan kepada masyarakat itu angka-angka sekian miliar. 1 miliar yang diserahkan itu tidak menarik masyarakat. Tapi yang menarik bagi masyarakat itu bagaimana cerita di dalam satu miliar. Kalau seorang penulis, dia itu harus bisa mengemas semuanya itu menjadi satu cerita yang menyentuh, yang haru, dan yang bermanfaat bagi orang yang menerima. Misal, kayak kita katakan Pak, kalau di media sosial terutama di TikTok itu pasti ada vlog ngasih sumbangan. Itu bagus strateginya, dia ngasih sumbangan dari awal penyaluran sampai sumbangan itu menjadi nyata. Sumbangannya itu menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, saya bilang, kalau dalam humas itu misalnya, abang nih Bang Saidi menerima zakat sekian. Jadi 3 bulan kemudian kita harus konfirmasi lagi zakat itu digunakan oleh Bang Saidi di mana. Misalnya abang buka usaha, berkat zakat masyarakat tadi ini hasilnya. Nah, ini yang saya katakan kita harus bercerita menggunakan visual, foto. Masyarakat itu yang berusaha sekarang bukan istilahnya angka. Sudah disalurkan zakat sekian miliar, sudah disalurkan zakat ke sini, si A pengguna si itu nggak perlu masyarakat. Masyarakat ingin itu uang dia bermanfaat tidak bagi masyarakat yang menerima, yang membutuhkan seperti itu. Itu strategi yang harus dilakukan. Terus kemudian kan masuk visual, foto, dan ini konsistensi publikasi. Publikasi ini kita harus konsisten. Kita katakan masyarakat kita gelar di Aceh Selatan, masyarakat kita di Aceh Selatan. Kita punya beberapa kantor, sebenarnya seluruh kantor bukan hanya itu. Publikasi itu yang harus dilakukan. Karena publikasi program-program yang kita buat ini itu sama saja menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kita lakukan. Masyarakat tidak mau dia bang ke kantor apa yang kalian lakukan.
betul kan? Nggak mau dia untuk membuang-buang waktunya datang ke kantor kita, tanyain apa yang sudah kita lakukan. Jadi bagaimana kita memfasilitasi masyarakat ini untuk mengetahui uang dia ini kita kemanakan. Seperti itu. Nggak bisa kalau kita hanya diam, terus kita hanya laporan tahunan, laporan bulanan, itu nggak bisa. Artinya kita juga harus mampu memberi contoh ini Pak ya, Harus pada orang lain. Iya. Nah, kemudian ini Pak, di samping Bapak sebagai humas, artinya Bapak juga seorang jurnalis lah. Ya. Nah, melihat peran jurnalis dalam mendukung transparansi zakat ini Pak, bagaimana? Mendukung transparansi itu tergantung kita. Ya. Tergantung dari kita sendiri. Oke. Boleh saya katakan, wartawan atau jurnalis itu adalah mata dan telinga masyarakat. Mata dan telinga masyarakat. Kalau wartawan melihat, masyarakat juga melihat. Kalau wartawan melihat, masyarakat juga melihat. Itu kerjanya jurnalis. Kalau saya ini juga seorang jurnalis tidak tahu hal ini. Ya betul. Nah, ya kan. Jadi saya mengatakan peran jurnalis ini adalah peran nomor satu. Peran nomor satu yang menjembatani kita dengan masyarakat. Dari masyarakat yang kita bilang strategi ini sampai masyarakat yang kita awam akan informasi. Saya mengatakan kalau saya lah mengatakan seperti itu. Tanpa wartawan kita nggak punya. Tapi cara kita memberdayakan wartawan itu bagaimana? Itu cara kita memberdayakan wartawan. Kalau wartawan ini tidak bisa kita berdayakan dengan baik, walaupun baik kita buat di kantor kita, bakal baik juga. Mata dan telinga. Apa yang dirasakan wartawan itu yang dirasakan masyarakat. Betul. Apa yang dilihat wartawan itu yang dilihat masyarakat. Bukan seperti itu Pak. Betul. Apa selama ini bekerja sebagai jurnalis, abang tahu lah hal-hal seperti itu kan. Jadi kita sebagai instansi pemerintah, bagaimana cara kita menjaga? Artinya jurnalis harus menjadi corong bagi masyarakat terkait mendukung atau memberitakan semua terkait pengelolaan zakat agar lebih terbuka. Artinya ya publik harus mengetahui ini. Begitu Pak kira-kira Pak ya? Ya, publik harus mengetahui. Dan kita sebagai instansi menjaga yang saya maksud menjaga ini, janganlah kita itu mengundang wartawan itu saat konferensi pers. Iya. Janganlah kita itu ngopi dengan wartawan itu saat kita ada di situ. Kadang kesalahan kita di situ. Ya. Kita membutuhkan kesalahan. Dan ini yang tidak boleh sama sekali. Ini adalah penghubung. Secara resepsinya, wartawan, jurnalis itu adalah penghubung lembaga dengan publik. Tanpa mereka kita tidak bisa jadi. Menarik. Nah, kemudian kira-kira menurut Pak Leo ini, apa nih inovasi digital yang bisa diterapkan oleh Petrolmal ini, termasuk di Tiga Kampung ya Pak? Artinya kita tahu bahwa Petrolmal Kabupaten Aceh Selatan telah membentuk Petrolmal di tingkat kampung. Artinya bagaimana menciptakan inovasi digital yang bisa diterapkan di tingkat kampung? Teknologi ini bisa jadi apa saja. Ya. Bisa jadi inovasi apa saja bisa kita lakukan. Tapi ada beberapa hal yang mudah dilakukan oleh Petrolmal di tingkat kampung. Misalnya kita memberikan aplikasi atau yang bisa dapat secara online. Berbicara online ini semuanya pendidikan. Seperti yang awal tanyakan tadi. Ya. Apapun yang dilakukan, masyarakat cuma butuh kuota nih. Ada kuota, semuanya bisa diakses. Ya. Kita perlu mengadakan satu dashboard. Transparansi publik. Itu apa? Masyarakat tahu. Ya. Semua hal tentang zakat yang telah disebutkan mereka tahu. Juga bisa. Kalau kita di sini mengatakan ada yang mengatai kris, ada QR kode. Saya sekali ini cek. Tidak bisa kita pungkiri. Zaman semakin maju, zaman semakin berkembang.
berkembang, Ya. semua keuangan bakal jadi keuangan kita. Dan kita bisa kita mungkin juga sekarang di zaman sekarang banyak orang menyimpan uang secara digital bukan cash lagi. Betul. Kemudian ada yang namanya laporan digital berkala, kemudian konten di media sosial, konten edukasi. Sahabat zakat yang di rumah, saya memesan tidak panjang, hanya sedikit saja. Ya. Zakat sekarang sudah mudah, jadi semuanya itu sudah ada di jempol kita. Ya. Kita hanya menggunakan smartphone, zakat sudah bisa dibayar. Tidak seperti tahun-tahun seperti zaman sebelum sampai teknologi seperti sekarang. Kalau dulu kita membayar zakat itu harus ke masjid, ke badan amil. Ya. Kalau sekarang sangat berat. Jadi tidak ada psikologis alasan malas ini segala macam. Semuanya di ujung jari. Kita cuma pencet, oke, terkirim, selesai, zakat kita terbayar. Zakat yang kita bayarkan itu juga akan disampaikan kepada masyarakat. Artinya yang saya sampaikan, setelah kita membayar zakat, ini dari masyarakat untuk masyarakat. Mungkin itu saja Pak Rio. Terima kasih atas waktunya. Waktu kita terbatas. Sahabat zakat dimanapun berada, perbincangan pada hari ini sangat luar biasa. Bagaimana kita mengajak para generasi muda sadar akan zakat dan infak, terutama di era digital saat seperti ini. Sahabat zakat, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa zakat di era digital bukan hanya tentang kemudahan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga amanah, transparansi, dan kepercayaan umat. Bersama saya Hasan, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.